Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tadi tentang bisa mengejar satu rakaat bersama imam dengan dua syarat. Pertama, si masbuk, si makmum melaksanakan takbiratul ihram. Yang kedua, mengejar ruku mahsub yang sempurna bersama imam yakin. Bihilapi malau lam yatma'inna, lain hal apabila si masbuk belum tumanina, belum tumanina itu. Jadi kalau si masbuk rukunya belum tenang bareng bersama imam, ini juga tidak dianggap mengejar satu rakaat. Harus tenang dulu, tenang kira-kira baca subhanallah. Imam juga masih ruku, itu dianggap mengejar satu rakaat. Ketika tidak tenang, masih goyang, enggak biasa goyang badannya, dia menggoyang rukunya. Kecuali kalau orangnya biasa badannya itu diamnya itu goyang. Jadi tenang dalam ruku itu memang tidak bergoyang sedikit pun. Kira-kira selama baca subhanallah, dan itu bersamaan dengan imam belum bangun dari ruku, itu dianggap mengejar satu rakaat. Tapi kalau misalkan bersamaan dengan imam tapi makmum masih goyang, si masbuknya belum diem tubuhnya, maka tidak mengejar satu rakaat. Gitu. Makanya jangan banyak goyang kalau lagi sholat. Kadang-kadang orang nih mau dari itidal tuh goyang. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, dia masih goyang, kemudian langsung sujud. Pada saat itidal goyang, nggak diem, nggak tumanina, itu batal sholat. Sami Allahu liman hamidah, masih goyang-goyang nih, nggak tumanina, itu batal sholat. Karena syarat sah rukun daripada sholat itu tumaninah, salah satunya tumaninah dalam i'tidal. Diam dulu apa, cepet-cepet sholat ya. Nah, gitu. Ini nah sholat belum ahli juga kalau cepat tumaninah mah dapat gitu. Awit mana badar tipai imam an akuli ruku, atau si makmum ini sudah tenang ba'da tibail imam anak ruku, namun si imam udah bangun duluan. Tenang si makmum rukunya udah diam, tapi imam udah bangun duluan. Tuh akali ruku, bangun dari ruku terkecil atau ruku terendah. Nah ini juga tidak mengejar satu rakaat. Awisyaka, atau si makmum ragu, hal aitma'anna qabla dalikal irtifa, atau si makmum ragu, nah ini saya tenang di ruku itu, udah diam di ruku itu, apakah sebelum naik bangunnya si imam atau masih rukunya imam, atau imam tuh masih ruku atau udah bangun dari ruku. Nah ragu begitu juga. Ini tidak dianggap mengejar satu rakaat, karena harus yakin mengejar imam di dalam ruku itu. Lianna idhoka ma qabla ruku biruku rusuh, karena mengejar keadaan sebelum ruku biruku dengan ruku rusutun adalah keringanan, karena di situ masuk kategorinya rusuh. Rusuh udah habis di situ, ini pengen ditambahin lagi rusuh tuh keringanan. Jadi bacaan Fatihah si makmum tuh rusuh dijamin oleh imam. Karena udah batas rusuhnya di situ, nggak bisa lebih lagi. Kalau udah lebih, udah nggak usah. Udah dikasih jantung, pengen hati. Dikasih rusuh keringanan begitu, minta nambahin keringanan. Nah, ini nggak ada batasnya nantinya. Itu posisinya udah rusuh. Iya, idok makobla ruku biruku rusuh, gitu. Mengejar sebelum kondisi sebelum ruku dengan ruku adalah rusuh.
Falyusaru ilaiha illa bil yakin, maka tidak akan mendapatkan dosa ini illa bil yakin kecuali berdasarkan yakin. Keringanan dispensasi bisa dipakai kalau memang berdasarkan yakin. Jangan berdasarkan simpang siur, keraguan, atau hanya dugaan. Palayak tapi bigolabidain bila bigolapatidon, maka tidak cukup keyakinan ini dengan dugaan yang kuat. Jadi harus benar-benar yakin, fakta. Hilafan li Jarkasi, tapi berbeda pendapat terhadap Imam Jarkasi. Menurut Imam Jarkasi cukup dengan dugaan kuat. Nah, kalau mau menggunakan dugaan kuat harus kenal dulu sama Imam Jarkasi. Bukan Haji Jarkasi, Imam Jarkasi. Wa yasjudu, dan hendaklah sujud asaku orang ragu itu li sahwi, untuk sujud sahwi. Lagi ragu tuh. Lianahu, karena orang yang ragu ini sakun ba'da salamil imam, adalah ragu setelah salamnya imam. Biada di rakaati, dalam jumlah rakaatnya. Jadi yang ragu tadi ini, saya ngejar imam gak ya? Nah gitu. Pada saat imam ruku, ini nggak bisa dijadikan landasan, maka dia tetap nggak mengejar satu rakaat. Dan ketika mengejar satu rakaat disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena ragu dia pada saat setelah salam imam ini dalam jumlah rakaat. Ini ngejar nggak ya? Nah itu ambil posisinya tidak mengejar, karena ragu tidak bisa dijadikan dasar, landasan dan sandaran, maka dia nambah. Kalau bahasa tadi ya nambah rakaatnya lagi. Karena hakikatnya bukan nambah, emang belum selesai aja. Dan disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Falam yatahamilu anhu, karena dia tidak bisa ditanggung oleh imam. Gak bisa ditanggung, udah habis rusuhnya di situ. Dikasih keringanannya sampai di situ habis. Imam gak bisa jamin lagi. Kata imam, udah sampai situ aja, udah habis kuotanya. Wa idza wajada lil imami hadhihi syurut ar-rak'atah. Ketika menemukan si makmum pada imam nih surut-surut syarat-syarat yang telah disampaikan tadi, ada rakaatan, maka dianggap mengejar satu rakaat. Walau qasara bi tahiri taharumi ila ruku'il imam min ghairi udin, sekalipun menyingkat, mempersingkat, mengakhirkan takbiratul ihram imam ila ruku'i, takbiratul ihram si makmum ila ruku'il imam, sampai rukunya si imam min gairin, tanpa udur. Sekalipun memang sengaja dah. Nah, memang sengaja takbiratul ihram imam, takbiratul ihram kita mah enggak langsung takbiratul ihram sebagai makmum. Nah, ulangi lagi, imam takbiratul ihram, kita sebagai makmum enggak langsung takbiratul ihram. Dia aja cubit-cubitan dulu sama temennya, senggol-senggolan dulu gitu. Pas giliran kesedihan akhir Fatihah umpamanya si imam, baru kita makmum takbiratul ihram. Baru takbiratul ihram. Nah, itu kalau bisa mengejar satu rakaat itu kalau memang si makmum sempat membaca Fatihah sampai tuntas. Iya, kalau enggak tuntas enggak bisa, imam enggak bisa jamin, karena ada kesempatan baca Fatihah dia tidak gunakan baca Fatihah. Gitu. Ini posisinya kalau misalkan yang bisa dijamin baca Fatihahnya oleh imam adalah ketika benar-benar masbuk, belum ada di barisan. Dan ketika masbuk itu dia bisa dijamin oleh imam bacaan Fatihahnya, artinya sampai tuntas juga, apalagi separuh baca Fatihah, ini masbuk separuh baca Fatihah, sisanya dijamin imam. Atau memang total Fatihahnya dijamin, enggak apa-apa, itu dianggap bisa mengejar satu rakaat seandainya si imam itu mengejar imamnya pada posisi ruku imam dan biasa tenang bersama imam dalam keadaan ruku. Harus yakin gitu ya.
Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, man adraka raka'atan minas salat qabla ayyaqimal imam wa shalla faqad adrakaha. Hadisnya itu, siapa yang mengejar satu rakaat dari salat qabla ayyaqimal imam, sebelum imam bangun, salbahu, bangunkan dadanya, ruku ya, bangun dari ruku, menegakkan dadanya, tubuhnya, faqad adrakaha, maka dia sungguhnya mengejar satu rakaat itu. Jadi sebetulnya belum bangun dari ruku, itu dianggap mengejar satu rakaat. Wajib dan wajib alal masbuki, kepada makmum masbuk, ayuwa biko imamahu, untuk mengikuti, untuk menyamai imamnya, bipaklin, di setiap perbuatan, sekalipun bukan perbuatan masbuk. Kasujudin, seperti sujud, adakah mahu yang si masbuk mengejar imam, adakah yang mengejar si masbuk pada sujud, mahu berserta imam. Umpamanya imam sedang sujud, ada makmum masbuk mau ikut berjamaah, ada orang mau ikut berjamaah jadi masbuk. Setelah takbiratul ihram langsung aja ikut sujud, nggak harus ruku dulu. Kalau ruku dulu batal. Ini wajib soalnya. Hah? Ya, tergantung mau ngikutnya di mana. Imam pada saat sujud, mau berjamaah pada saat imam sujud boleh. Nah, tapi wajib bagi si masbuk langsung ikut sujud. Jangan ruku dulu dia. Kalau ruku dulu batal. Karena wajib ayyuwafiqa imamahu, wajib menyamai imamnya. Kalau imam sedang duduk di antara dua sujud, makmum umpamanya dia mau berjamaah, orang mau berjamaah, setelah usolli langsung ikut imam duduk di antara dua sujud, jangan ruku dulu. Nggak apa-apa, pahalanya beda lagi. Beda lagi kan, lebih banyak durasi berjamaah, lebih banyak lagi pahalanya. Nunggu imam bangun dulu berdiri nggak apa-apa, yang di mana saja bisa berjamaah. Nah, kalau misalkan dihitung durasi berjamaahnya itu banyakan mana, lebih banyak lebih bagus. Konteks berjamaah yang paling tinggi sempurna berjamaah dari awal. Kalau misalkan sanggup berjamaahnya dari mulai imam sujud, di sujud bisa menunggu dia bangun dulu, gak apa-apa nunggu bangun dulu, beda pahalanya. Ukuran pahala adalah siapa yang paling lama berjamaahnya, itulah yang paling utama gitu. Wa illam yahsublahu, apabila tidak menghitungnya, tidak ikut imam si makmum ini. Wa illam yuhsablahu, illam yuhsablahu wa illa batalat su'in alima wa tama. Wa illam yuhsablahu, sekalipun ya, wa illam yuhsablahu, sekalipun perbuatan itu bukan perbuatan yang diperhitungkan oleh si makmum. Jadi bukan perbuatan makmum kan sujud itu. Imam sujud, makmum masbuk langsung ikut sujud. Ketika dia setelah takbiratul ihram langsung sujud karena imamnya sedang sujud. Dan sujud itu bukan perbuatan yang diperhitungkan di makmum, seolah-olah perbuatan sia-sia, tapi wajib dilakukan karena wajib mutaba'ah, mengikuti imam. Wa ila, apabila tidak menyai imam, si masbuk enggak menyamai imam, enggak ayyuwafiqa imamahu, batalat sholatuhu, maka batal sholat si masbuk. Nah, dia aja nang berdiri usolli pada dori, berdiri imam lagi sujud, dia berdiri nungguin, batal dia. Mendingan jangan sholat dulu, tungguin, karena batal. Kalau dia usolli situ langsung harus ngikut imam sujud. Batal itu in alima wa ta'ala, apabila tahu bahwa kondisi itu membatalkan dan sengaja imam sujud dia usolli, sengaja dia ngancem, gua nggak mau ikutin imam sujud,
kan bukan sujud gua, kata si makmum. Dan dia tahu bahwa itu salah, diam baik nggak langsung ikut sujud, padahal dia udah baca kitab Wayajibu alal masbuk tuh. Ayo fi imamahu, dia udah tahu, dia baca Wayajibu alal masbuk ayo fi imamahu, udah tahu dia. Tapi nggak dilaksanain ya batal, atau sengaja. Alimah taman apa mungkin kalau tidak tahu, nggak tahu mah nggak batal. Kalau tidak tahunya memang belum mencari tahu atau tempat tahunya nggak ada, jauh, susah. Ya, kalau misalkan belum tahu atau tidak tahu tempat untuk mencari tahunya ada, nah itu mah batal juga. Gitu. Wa yuhadu min adami hisbani sujud annahu la yajibu alaihi wad'ul a'du sab'ah wala tumaninah wa fi hadha sujud li'annahu limahdil mutaba'ati. Aduh, kayak lelucon ini. Wa yuhadu, dan diambil min adami hisbani sujud, dari tidak diperhitungkan sujud. Ini si masbuk kan ngikut sujud juga bukan perhitungan sujud dirinya, itu mah hanya ngikut doang. Maka annahu la yajibu alaihi wad'ul a'dhi sab'ah, si makmum masbuk yang ikut sujud sama imam tuh, yang sujud masbuk mah imamnya, dia mah ngikut doang. La yajibu alaihi wad'ul a'dhi sab'ah, si masbuk tidak wajib untuk menyimpan anggota sujud yang 7. Jadi kalau misalkan sujudnya miring-miring dikit atau kakinya nggak dilipat, nggak wajib, ini biarin. Wala tumanina, atau memang sujudnya nggak tumanina, nggak bacaan apalagi, bacaan sunnah. Sujudnya si masbuk nggak tumanina karena dia sujud itu hanya posisi mutabah imam, hanya ngikut imam doang. Wala tumaninah, biada sujud nggak ada tuminah di tumaninah di sujud itu, bahkan tidak menerapkan anggota badan sujudnya, kan juga kepalanya juga nggak nempel. Umpamanya nggak wajib, nggak apa-apa. Kenapa? Li'annahu limadil mutaba'ah, karena di sini si masbuk murni hanya ngikut doang, pura-pura sujud dia. Jadi si masbuk di sini karena memang sujudnya sujud mutaba'ah, bukan sujud perbuatan sholat dirinya, maka tidak diwajibkan sujudnya memenuhi syarat seperti meletakkan anggota sujud dan tumanina. Ini sholat bisa jadi pura-pura nih, kata si makmum, mau pura-pura ngikut doang. Kama apa dawu Syibramesi, sebagaimana ini disampaikan oleh Imam Syibramesi. Wa ya'til masbuk istibabiban birab, yang tetapi sunat. Al masbuku wa ya'ti, datangkan al masbuku masbuk istibaban sunat, tapi sunat tuh enggak wajib tapi sunat. Birab yaden, dengan mengangkat kedua tangan. Indal qiyamil imam, pada saat imam bangun minat tasawudil awal, daripada tasawud awal. Wa illam yakun awalan lahu, sekalipun dia bukan awal, bukan tasawud awal dirinya, tasawud imam. Nah, karena si imam bangun dari tasawud awal kan sunat ngangkat tangan. Kalau si makmum bukan tasawud awal dirinya, karena dia ngikut doang, maka di situ juga disunahkan si masbuk mengangkat kedua tangan sekalipun bukan tasawud awal dirinya, karena itu tasawud awal imam. Gitu, ikut mana imam. Amal qauli, adapun bacaan, walau wajiban, sekalipun wajib, kata tasawudul akhir, seperti tasawud akhir, fala tajibu muwafaqatu bihi, tidak wajib muwafaqatu, menyamainya si makmum bihi di tasawud akhir, bal tusanu, akan tetapi disunahkan. Jadi kalau misalkan si imam tasawud akhir sedangkan ini masbuk,
nggak wajib baca tasawuf akhir, tetapi hukumnya sunnah. Artinya imam tasawuf akhir, si makmum baca juga tasawuf akhir, dapat pahala sunnah ya. Begitu tuh. Jadi intinya si masbuk loyal kepada imam. Cuman di dalam sujud tadi bisa kepura-puraan. Tapi bukan maksud bercanda. Kalau bercanda mah batal sholat. Boleh tidak memenuhi syarat sujudnya, karena di situ intinya adalah mahdil mutaba'ah, murni loyalitas kepada imam. Begitu. Aduh, cukupkan dulu ya. Insyaallah di minggu depan. Wa hinaidin yukabbiru nadban wa huwa alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa Ustaz Said. Setelah baca doa bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah.